Dari antara tiga ini, paling bahaya yang bawah. Kita obati dulu yang bawah. Yang panle dulu ya. Solusinya masuk ke ruang isolasi, rawat inap dulu di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah sampai di Kokopet. Nah, ini si Nekonya. Tapi karena dokter Heninya masih ada urusan di dalam, maksudnya masih yang kita nunggu dulu. Sebentar aku panggilin asisten perawat ini ke kandang. Jangan ditaruh, tetap taruh tas. Nah, ini masih ribet itu. Tuh semuanya mbaknya itu. Kisi gial-gial. Nah. Orang elek ngomong zombie ku. Zombie. Tapi cerewet emang, cerewet banget. Takutnya cerewet cuman makme ngono. Wow, kok koyo nunggu dokter Hedi dulu ya. BB-nya tadi berapa? 1,1. Nggak usah. Ini teman-teman yang kemarin Pak Mas Edo yang bantu kita waktu bawa si Bejo. Sekarang si Neko. Ya koyo dicek ini. Ini cek apa ya, Dok? Hah? Sakit pencernaan, isinya 3. Ada virus, protozoa, sama katanya ya virus seperti itu. Tapi nanti katanya dokter Heni cek darah ya. Ini 3 bulan. Panas. Agak Panas gara-gara dehidrasi apa? bisa. Tapi dari tadi ya sudah sampai sini. Kurang enak badan. Nanti dulu. Iya. Telinganya kotor ya. Nah. Banyak kotorannya. Aku nggak berani terlalu ngobatin apa sama si Neko itu, soalnya kondisinya kayak gitu. Matanya belek nggak setiap hari? Nggak, yang belek cuma Asep. Oke. Makmen lahap ini, tapi identiknya kayak Basah. keringan. Oh, keringan. Sudah tes kutu ya Pak ini? Sudah Tapi ini boleh tertular lagi. Efisien apa nggak sih Evocat? Lumayan kok. Lumayan ya. Oke. Hari ini sudah makan? Sudah. Kucingnya? Sudah. Orangnya? Alhamdulillah Dok, aku Dok. Sama seafood Dok. Seafood. Apa? Greget Dok. Nah, apa pukulannya di rumah adanya itu loh Dok. Iya sih. Lek ben gaul ngono takone wong seafood. Mau aja nih. Semoga tidak ya. Iya Dok. Ojo lah Dok. Satu lagi yuk. Kitnya isinya 3. Oh iya. Giardia, coronavirus, sama panleukopenia Ya. virus. Ini teman-teman, aku dibohong sama dokter Heni teman-teman. Ternyata dia emergensi mau operasi, jadi yang nanganin yang menangani si Neko akhirnya dokter Risma, dokter Heninya ini emergensi mau operasi. Loh, katanya suruh menjelaskan aja, bukan suruh menangani. Menjelaskan juga sekalian menangani dok. Iya.
Saya mau operasi anjing yang besar itu loh. Oh iya yang tadi. Oh. Ya aku dikasih tahu tadi sama Ijah katanya sudah janjian atau belum? Iya. Iya. Diana. Enakan dipanggil Diana, Ijah. Langsung ketok Pak biar dia. Oh sama corona, oh iya kan. Gimana dok? Itu yang giardia mulai kelihatan sama yang corona. Ah, iya. Jadi kan dia ada gejala sarafnya. Kita curiganya ke FIP, FIP yang iya. ke saraf. Ke saraf. Nah terus? Ya kan. Kok tiga-tiganya kayak? Tiga-tiganya ada. Tiga. Tunggu dulu. Bentar, jangan panik. Jadi kan kalau misalnya ada gejala saraf itu banyak ininya apa? Banyak kemungkinannya. Yang pertama memang cedera di area kepala atau tulang belakang. Yang kedua penyakit. Nah penyakitnya itu yang sekarang lagi hits, lagi booming, lagi banyak diderita kucing-kucing itu FIP. FIP itu mutasi dari virus corona yang ada di kucing. Jadi dari 10 kucing yang terkena coronavirus, tapi beda sama punya manusia ya, ini yang di kucing. Dari 10 kucing yang terkena coronavirus, biasanya salah satunya akan bermutasi menjadi FIP. Tapi yang di rumah sudah divaksin semua tuh dok? Vaksin itu sampai saat ini belum ada yang untuk FIP. Soalnya ke 3-4 hari kita lepas kumpul-kumpul. Ya, berarti ini di karantina juga? Di karantina dulu. Ini tapi kan FIP-nya kita belum tahu karena untuk ke FIP itu diagnosanya cukup panjang. Oh. Jadi ini kita tes dulu coronanya kok ada garisnya. Nah, tapi dia kena corona belum tentu kena FIP karena kan dari FIP itu corona yang bermutasi. Nanti ada beberapa parameter. Tapi ya itu pengecekannya agak banyak. Habis ini harus dicek darah sama kimia darah. Oh iya. Berarti habis ini cek darah? Iya. Sarannya habis ini cek darah untuk lebih jelasnya. Iya. Kalau cuman sakitnya saraf, dia nggak ada masalah infeksi, akupuntur bisa. Tapi kalau ini masalahnya virus, ya lain lagi. Oh iya. Siap. Ini tiga-tiganya ada. Aduh. Ayo, gimana ini? Untung pakai sarung tangan, Dr. Risma. Untung saya nggak pegang ini. Mau operasi. Kemarin kan udah pakai kayak gini yang punya itu ya, Asep ya. Iya, tapi Asep sama Osin ini belum. Oh, yang Asep itu cuma strip yang satu kan, yang protozoa aja. Iya. Yang ini semuanya. Semuanya. Oh iya. Tapi sehat ya padahal kondisi. Sehat makannya juga bagus. Sekomplit. Saya juga kaget. Nah, ya, tapi ini apa panleukopenia di kucing ini akhir-akhir ini ya, yang pasien kesini itu banyak yang nggak ada gejala, ternyata panlenya positif. Oh. Akhir-akhir ini banyak begitu. Itu mutasi itu, dok? Ya bukan mutasi, mungkin kan strainnya macam-macam. Ini mungkin yang lagi banyak, yang nggak terlalu ganas. Kalau yang beberapa bulan yang lalu itu kan positif 1 hari langsung kritis terus mati. Ya. Kalau yang akhir-akhir ini nih, terutama seminggu terakhiran ini ya, Riz ya. Itu kucingnya nggak apa-apa, masih mau makan, kadang cuma diare sedikit, kadang nggak diare, di tes kit positif. Tapi nanti beberapa hari kemudian baru muncul, baru mulai ada diare terusan, tapi masih mau makan dan kemungkinan hidupnya tuh masih lebih tinggi yang akhir-akhir ini. Di sini loh ya, tapi kalau di tempat lain ya nggak tahu. Kalau yang di Kokopet itu rata-rata akhir-akhir ini seperti itu pasiennya. Kelihatannya sehat, kelihatannya nggak apa-apa, dites positif, besoknya baru diare, besoknya baru kupingnya basah. Nah yang kitten itu gimana ya Dok Risma ya?
Masih oke, padahal positif juga, cuman diare. Oh. Ini bagus pupnya. Ini malah pupnya bagus ya. Ada muntah enggak? Enggak. Mungkin masih awal-awal banget. Tapi jelas loh Pak, bisa di zoom. Iya. Kelihatan enggak? Iya kelihatan itu. Oh, kelihatan jelas. Kelihatan jelas. Tiga-tiganya dok. Paket komplit. Sopo paket komplit ya. Sini foto yang bagus. Kadang kayak gini kita perlu buat apa? Edukasi Iya, kan. buat edukasi dok. Ya penting dok. Ya ini loh. Kadang kan makanya penyakit itu kan kita ndak bisa lihat ya. Apalagi dilihatnya oh sehat, oh makan mau, ternyata dia sudah membawa penyakit macam-macam. Kadang kan orang gini, ini kayaknya kucing saya diracun ini. Gara-gara sehat terus ternyata padahal belum tentu. Padahal kan ada penyakit yang nggak kelihatan itu. Ya udah, ini berarti kan kalau 3 itu yang positif, Pak. Jadi dari antara 3 ini paling bahaya yang bawah. Nah, ini terus solusinya kita obati dulu yang bawah. Iya. Yang panle dulu ya. Solusinya masuk ke ruang isolasi, rawat inap dulu di sini karena kan ini bahaya sekali, ini bisa menyerang yang lain. Cuman untungnya semua kucing di sana sudah vaksin. Sudah semua ya? Sudah. 2 kali minimal kan. Nah, jadi solusinya pertama kita bereskan yang panlenya dulu yang paling bahaya. Oh, iya. Nanti sambil berjalan kita ke arah FIP-nya. Dites pelan-pelan. Ya, sementara panlenya dulu ini. Tapi kalau cek darah hari ini sih enggak apa-apa. Untuk mengetahui panlenya sudah seberapa parah. Soalnya kan virus panle itu ada yang spesifik, sel darah putihnya dia itu bisa rendah sekali bahkan sampai 0. Nanti kita lihat sel darah putihnya dia di tahap yang mana. Kalau misalnya masih belum terlalu rendah kan mungkin kita kasih imun booster, kasih vitamin-vitamin, antibiotik dan lain-lain itu bisa kekejar gitu, biar nggak sampai drop. Tapi untung banget ini sebelum keluar gejala sudah diperiksa. Iya. Pas ini timingnya. Pas. Belum ada gejalanya udah ini. Agak curiga gitu dok, akhirnya dibawa ke sini. Jelas kok. Tapi mungkin yang kena pertama kali yang giardia itu, yang protozoa, karena lebih garis 2. Itu kucingnya mbaknya itu dulu juga itu loh, FIP panle ya. Tapi sembuh juga. Tapi sembuh kok. Iya. Ini apa namanya? Ambil darah ya. Enggak, cek darah. Sakit sedikit ya. Niko. Oh, cilik banget. Masih dites. Running 1 lagi ya Pak? Hah? Ambil 1 kali lagi. Ambil tes. 2 kali tes darah. Iya. Oh iya. Isora ngarep engko ciet-cietne. Oh, yang di media buat FIP. Enggak. Enggak iso. Oh ini hasilnya. Untuk sel darah putihnya masih normal. Tapi di komponennya yang limfosit limfosit ini sel darah putih yang biasanya menyerang virus. Jadi kan sel darah putih ada macam-macam tugasnya, ada yang menyerang virus, ada yang bakteri, ada yang lain-lain alergi. Nah kalau untuk limfosit itu lebih ke virus. Terus denger ya? Dengar. Oke. Terus untuk sel darah merahnya ini RBC ini sel darah merahnya dia masih normal, tidak anemia, HB-nya juga normal.
Jadi untuk anemianya aman ya. Cuman di sini ada trombosit yang agak turun. 96.000 dari harusnya normalnya 100.000. Kalau sehat biasanya di atas 150.000. Ya, jadi untuk hasil darahnya ini masih tergolong cukup baik. Karena dari situ tadi yang positif 3 macam, tapi hasil darahnya masih baik. Jadi ya harapannya tingkat kesembuhannya masih tinggi. Iya, harus rawat inap karena virusnya itu tadi yang bahaya. Ya, udah. Hasil tes kimia darah. Sebentar. Ini ya. Dari atas albumin normal, total proteinnya masih tergolong normal, globulin normal. Upper G ini albumin dibagi globulin. Ini salah satu parameter untuk FIP tadi. Karena kita kan ada curiga ke FIP. Itu biasanya kalau di bawah 0,5 kemungkinan besar FIP, tapi ini dia di batas 0,5. Jadi ya masih 50-50, bisa jadi FIP, bisa jadi tidak. Nanti kita lihat aja ke perkembangannya, betul. Terus untuk ALT, ALP ini yang untuk fungsi liver itu dia bagus. Nah, kreatinin sama blood urea nitrogen ini untuk fungsi ginjal dia ada tinggi. Jadi anak itu ada masalah di ginjalnya. Kalau tadi keluhannya kan tremor-tremor itu ya. Nah, itu bisa jadi karena ginjal. Ada masalah di ginjalnya. Bisa jadi salah satu kemungkinannya, iya. Terus glukosa ini gula darahnya masih normal. Jadi dia ada yang naik di kreatinin sama blood urea nitrogen. Ini tapi naiknya enggak yang sampai signifikan sekali, ya ada kenaikan sedikit-sedikit. Sama dia kan usianya masih muda ya. Kita harapkan bisa di terapi suplemen lah. Mungkin nanti masuk suplemen ginjal. Lah pipisnya selama ini gimana? Normal. Masih pipis, normal. Pipis pup normal. Makan normal. Iya, ya dari itu berarti yang kita perlu garis bawahi ini upper G yang di batas ini sama untuk fungsi ginjalnya. Jadi ya kemungkinan tremornya bisa jadi dari itu. Ginjalnya. Ya nanti dilihat aja karena yang sekarang kita fokus ke virusnya dulu yang paling bahaya, virus Panle. Bahayanya nggak cuma buat dia tapi buat yang di rumah. Jadi harus dikarantina. Oke. Makasih dok. Sama-sama.